Soal nomor 6, jika jari-jari atom unsur Li, Na, K, Be, dan B secara acak dalam angstrom ialah sebagai berikut, maka jari-jari atom Li adalah sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu video pembahasan soal SBMPTN bagian struktur atom, kimia unsur, dan ikatan kimia tentang bagaimana cara menghafal sifat keperiodikan unsur. Nah, di situ kan ada perbedaan ya untuk sifat-sifat yang berawalan huruf vokal dan sifat yang berawalan huruf konsonan. Nah, sifat keperiodikan unsur di nomor 6 ini adalah jari-jari, di mana ini adalah sifat konsonan. Nah, sifat konsonan, maksudnya yang berawalan huruf konsonan, itu kan kecenderungannya semakin ke bawah dan ke kiri itu semakin besar. Dibalik, semakin ke kiri dan ke bawah itu semakin besar. Nah, jadi pertama kita urutkan dulu unsur-unsur yang disebutkan di soal berdasarkan posisinya di tabel periodik. Li, Na, K ini tuh satu golongan, tapi Li paling atas ya, urutannya Li, Na, dan K. Kemudian Be ini golongan 2A, tapi seperiode dengan Li, jadi di sini. Dan yang terakhir B, ini tuh golongan 3A, seperiode dengan Li dan Be. Berdasarkan kecenderungan sifat yang konsonan, yaitu semakin ke kiri dan ke bawah semakin besar, berarti yang paling besar ini adalah K. Jari-jari K ya yang paling besar. Kita lihat di sini yang paling besar, berarti kan 2,01. Berarti ini adalah jari-jari dari K. Kemudian yang terbesar kedua adalah Na, berarti di sini adalah 1,57. Yang terbesar ketiga, Li, nilainya 1,23. Kemudian yang keempat adalah Be, yaitu 0,89. Dan yang terakhir, yang paling kecil adalah B, yaitu 0,80. Yang ditanyakan adalah jari-jarinya Li, berarti 1,23. Soal nomor 7, unsur A mempunyai massa atom 27 dan dalam inti atomnya terdapat 14 neutron. Unsur B mempunyai 16 neutron dan 16 proton. Jika kedua unsur tersebut berikatan, maka senyawa yang terbentuk mempunyai massa molekul relatif. Di list dulu, ini tuh ada dua unsur, yang pertama A dan yang kedua B. Unsur A mempunyai massa atom 27. Massa atom itu sama aja dengan AR. Ini AR-nya A27, kemudian dalam inti atomnya terdapat 14 neutron, berarti N sama dengan 14. Dari data AR dan N kita bisa menghitung proton dari A, rumusnya AR atau massa atom sama dengan proton ditambah neutron, jadi 27 sama dengan proton ditambah 14, maka protonnya sama dengan 13. Yang kedua, unsur B diketahui mempunyai 16 neutron, jadi N-nya sama dengan 16, dan 16 proton. P-nya sama dengan 16. Jadi AR dari B sama dengan 16 tambah 16 sama dengan 32. Yang ditanyakan kan MR pada saat A dan B berikatan. Nah, untuk mengetahui rumus molekul yang terbentuk pada saat A dan B ini berikatan, kita konfigurasi dulu elektron dari masing-masing unsur. Nah, pada kondisi netral, A dan B ini kan netral, artinya tidak ada muatannya di sini. Jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Jadi, jumlah elektron A sama dengan 13, dan jumlah elektronnya B sama dengan 16. Dikonfigurasi. Kalau kita menggunakan penyingkatan gas mulia, berarti ini Ne ya, yang paling dekat, tapi tidak boleh melebihi dari 13. Untuk cara penyingkatan konfigurasi, ini juga sudah dibahas di video pembahasan SBMPTN bagian struktur atom. Selanjutnya, karena Ne ini adalah urutan kedua dalam golongan gas mulia, maksudnya urutan kedua dari atas ya. Nah, berarti setelah Ne adalah kulit ketiga. Berarti di sini 3S. Ini 3S2, jumlahnya masih 12. Setelah 3S ini kan 3P ya, berarti ini 3P1. Nah, artinya elektron valensi dari A adalah 3. Untuk menentukan elektron valensi, tinggal dijumlah. Di sini 3S dan 3P-nya. Karena kan kulitnya sama-sama 3.
Kemudian untuk yang B, ini sama, pakai Ne juga penyingkatannya. Setelah Ne, ini tuh 3s2, 3p4. Berarti elektron valensinya B, 2 tambah 4, 6. Kalau golongan 1, 2, 3 itu kan kecenderungannya positif ya, atau melepas elektron, yang dilepas sesuai dengan elektron valensi. Karena di sini elektron valensi 3, berarti muatannya adalah plus 3. Kemudian untuk golongan 4 sampai 7 itu kecenderungannya menarik elektron, jadi bermuatan negatif. Nah, negatif berapa itu sesuai dengan kekurangan elektronnya untuk mencapai konfigurasi yang oktet. 6 ke 8 itu kan kurang 2. Berarti kalau EV-nya 6, muatannya adalah min 2. Nah, di sini berarti A-nya plus 3, B-nya min 2. Nah, kalau ini berikatan, tinggal tuker-tukeran aja ya. Atasnya A jadi bawahnya B, begitupun sebaliknya. Jadi rumus molekul dari A dan B pada saat berikatan adalah A2B3. Untuk menentukan massa molekul relatif atau MR, tinggal dijumlah aja AR dari A dan B, totalnya ya. Jadi MR-nya sama dengan 2 dikali ARA ditambah 3 dikali ARB. Sama dengan ini 2 dikali ARA-nya 27 ditambah 3 dikali ARB. ARB di sini 32. Jadinya 54 ditambah 96 sama dengan 150. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 adalah A. Soal selanjutnya, di sini terdapat informasi soal, di mana informasi soal ini untuk menjawab soal nomor 8 sampai nomor 10. Asam askorbat C6H8O6 adalah asam lemah dan terionisasi melalui tahapan berikut. Di sini tuh ionisasinya ada 2 tahap, di mana tahap pertama ini memiliki nilai Ka1 dan yang kedua memiliki nilai Ka2. Asam askorbat dapat dititrasi dengan NaOH menurut tahap ionisasi pertama. Bila 50 mili asam askorbat 0,1 molar dititrasi dengan NaOH 0,2 molar, instruksi soalnya abaikan nilai Ka2 dalam perhitungan. Jadi, untuk perhitungan selanjutnya, nomor 8-10, kita hanya menggunakan reaksi pertama, karena kan di sini abaikan nilai Ka2. Pada umumnya kayak gitu ya, jadi kalau soal asam basa kemudian diketahui Ka1, Ka2, Ka3, yang digunakan itu adalah Ka1, nilai Ka2 dan seterusnya itu bisa diabaikan dalam perhitungan. Karena nilai Ka2 dan seterusnya nilainya tuh sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Nomor 8 yang ditanyakan adalah volume titran untuk mencapai titik ekivalen. Titran adalah zat penitrasi. Berdasarkan soal, di sini kan asam askorbatnya itu dititrasi dengan NaOH. Artinya NaOH ini adalah titrannya atau penitrasinya. Kemudian titik ekivalen ini adalah titik di mana mol asam dikali valensi atau jumlah H sama dengan mol basa dikali valensi atau jumlah OH. Tinggal dimasukin aja rumusnya. Mol itu kan M kali V. Berarti M asam dikali volume asam dikali valensi, ini jumlah H, sama dengan mol basa berarti M basa dikali V basa dikali jumlah OH. Konsentrasi asamnya ini diketahui 0,1 molar. Kemudian volume asam askorbatnya 50 mili. Jumlah H ini tuh berarti jumlah H yang dilepas ya, atau H plusnya. Ini kan 1 ya berdasarkan reaksi ini. Kemudian konsentrasi basa di sini tuh diketahui NaOH-nya 0,2 molar. Volume basa pada titik ekivalen belum diketahui, kemudian jumlah OH-nya 1. Berarti volume basa sama dengan 5 per 0,2. Ini sama dengan 2,5 kali 10, yaitu 25 ml. Jawabannya yang C. Pertanyaan untuk soal nomor 9 adalah derajat keasaman larutan setelah penambahan NaOH 12,5 cm3 atau 12,5 mili. Derajat keasaman ini tuh sama aja dengan pH. Jadi yang ditanya adalah pH campuran NaOH dan asam askorbatnya. Di list dulu, tadi kan diketahui asam askorbat ini memiliki konsentrasi 0,1 molar dan volumenya
50 mili. Jadi kalau dihitung M kali V-nya berarti 0,1 kali 50 ini sama dengan 5 milimol. Asam askorbat sendiri termasuk golongan asam lemah karena kan tidak termasuk di golongan 7 asam kuat itu ya. Kemudian direaksikan atau dicampurkan dengan NaOH, di mana NaOH ini merupakan senyawa basa kuat. NaOH-nya memiliki konsentrasi 0,2 molar seperti yang ditulis di soal. Kemudian di sini kan ditanya pH campuran dari penambahan NaOH 12,5 mili. Berarti volumenya ini adalah 12,5 mili. Sehingga kalau dihitung M kali V-nya ini sama dengan 0,2 kali 12,5 sama dengan 2,5 milimol. Untuk ngecek jenis campuran dari larutan ini, buffer atau hidrolisis, kita bisa membandingkan jumlah mol lemah dengan jumlah mol kuat dikali valensi. Ini juga sudah dijelaskan ya di video tentang perbedaan buffer dan hidrolisis. Bagaimana cara membedakan buffer dan hidrolisis. Nah, kalau jumlah mol lemahnya ternyata lebih banyak dari mol kuat kali valensi, berarti campurannya membentuk sistem buffer. Tapi kalau mol lemah itu sama dengan mol kuat kali valensi, berarti campurannya itu membentuk garam terhidrolisis. Berdasarkan data ini kan mol lemahnya itu 5, kemudian mol kuatnya 2,5, kali valensi senyawa kuatnya kan 1. Nah, ternyata jumlah mol lemah itu lebih banyak dari mol kuat kali valensi. Artinya campuran ini adalah buffer. Untuk menentukan jenis buffernya, apakah asam atau basa, kita bisa lihat dari senyawa lemah pembentuk buffernya. Nah, di sini senyawa lemah pembentuk buffernya adalah asam. Jadi jenisnya adalah buffer asam. Nah, buffer sendiri ini tuh dapat dibentuk dari dua jenis larutan. Yang pertama, larutan campuran dari senyawa lemah yang ditambah dengan garamnya atau konjugasinya. Nah, kalau buffer dibentuk dari senyawa lemah dan garam, ini tuh nggak usah DMRS, jadi langsung masukin rumusnya buffer. Dan yang kedua, buffer juga dapat dibentuk dari senyawa lemah yang dicampur dengan senyawa kuat, dengan syarat jumlah mol lemahnya itu lebih banyak dari mol kuat kali valensi, seperti data di soal nomor 9 ini. Tapi kalau buffernya itu lemah dan kuat, ini tuh nggak bisa langsung masuk rumus, melainkan harus di MRS dulu. Nah, kalau SBMPTN atau UTBK itu kan waktunya terbatas. Jadi di sini tuh ada alternatif penyelesaian buffer yang dibentuk dari senyawa lemah dan kuat tanpa harus melalui MRS. Ini udah dijelaskan ya di video tentang perbedaan buffer dan hidrolisis juga. Kalau nggak pakai MRS, kita bisa pakai rumus konsentrasi H+, karena ini adalah buffer asam, sama dengan Ka dikali mol senyawa lemah dikurangi mol kuat dikali valensi dibagi mol kuat dikali valensi. Kalau misalkan buffernya buffer basa, ini tinggal diganti OH- aja, rumusnya sama. Pindah ke sini, jadi konsentrasi H+-nya sama dengan, di sini kan yang kita pakai adalah Ka1 ya, karena Ka2-nya diabaikan. Jadi 6,8 kali 10 pangkat min 5 dikali mol lemahnya ini 5, kemudian mol kuatnya 2,5 dikali valensi kuatnya 1, dibagi mol kuatnya 2,5 kali valensi kuatnya 1. Nah, ini kan 5 dikurangi 2,5 sama dengan 2,5, dibagi 2,5 berarti ini bisa dicoret. Jadi konsentrasi H+-nya sama dengan 6,8 kali 10 pangkat min 5. Udah dapat konsentrasi H+-nya, terakhir tinggal hitung pH. pH-nya sama dengan min log H+, yaitu min log 6,8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 6,8. Diketahui log 6,8 ini sama dengan 0,83. Jadinya 5 dikurangi 0,83. Berarti ini ekornya 7 ya. Hasilnya adalah 4,17. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, pertanyaan untuk soal nomor 10, derajat keasaman pada titik ekivalen. Oke, ini berarti pH pada titik ekivalen. Tadi dari hasil perhitungan, di sini diperoleh
volume NaOH pada titik ekivalen itu adalah 25 mili. Jadi ini tuh sama aja ditanyakan pH pada saat NaOH yang ditambahkan adalah 25 ml. Dicek lagi asam askorbat, tadi kan 5 milimol ya berdasarkan perhitungan sebelumnya. Asam askorbat ini sama dengan asam lemah. Kemudian basa kuatnya berarti sekarang konsentrasinya tuh 0,2 molar. Kemudian dikali volumenya yang nomor 10 ini adalah 25 mili. Berarti 0,2 kali 25 sama dengan 5 milimol. Nah, ternyata kalau kita bandingkan, ini kan jumlah mol lemahnya 5. Kemudian mol kuatnya tuh 5, dikali valensi kuatnya 1. Nah, ternyata jumlah mol lemah ini sama dengan jumlah mol kuat dikali valensi. Nah, kalau jumlah mol lemah sama dengan mol kuat dikali valensi, berarti ini adalah hidrolisis. Untuk tahu hidrolisisnya itu asam atau basa, kita lihat dari senyawa kuat pembentuknya. Beda kalau buffer itu kan dilihat dari senyawa lemah pembentuknya. Nah, karena di sini tuh senyawa kuat pembentuknya adalah basa, berarti ini adalah hidrolisis basa. Sama seperti buffer, hidrolisis ini juga dapat dibentuk dari dua jenis larutan. Yang pertama, dapat dibentuk dari larutan hasil pencampuran garam dalam air atau larutan garam. Nah, kalau hidrolisisnya itu garam dalam air, berarti ini nggak usah MRS. Langsung aja ini masuk rumus hidrolisis. Kemudian yang kedua, hidrolisis ini dapat juga dibentuk dari senyawa lemah ditambah senyawa kuat, dengan syarat jumlah mol lemahnya itu sama dengan mol kuat dikali valensi. Tapi kalau lemah dan kuat sama seperti buffer ini tuh nggak bisa langsung masuk rumus, tapi itu harus di MRS dulu. Nah, di sini juga ada cara menyelesaikan soal hidrolisis yang dibentuk dari senyawa lemah dan kuat tanpa harus MRS. Karena ini adalah hidrolisis basa, berarti kan rumusnya di sini OH-. Nah, kalau nggak pakai MRS, rumusnya adalah KW per Ka dikali mol lemah dibagi volume total. Tinggal disubstitusi aja yang diketahui di soal. Nilai KW ini kan 10 pangkat min 14 ya. Itu adalah konstanta ionisasi air. Jadi ini 10 pangkat min 14 per nilai Ka yang digunakan adalah Ka1, jadinya 6,8 kali 10 pangkat min 5. Kemudian mol lemahnya, tadi hasil perhitungan kan mol lemahnya itu 5 ya. Yang asam lemah sama dengan 5 milimol. Kemudian yang basa kuatnya itu juga 5 milimol. Dari hasil perhitungan konsentrasi dikali volume masing-masing. Nah, ini mol lemahnya berarti 5 kan. Kemudian volume total ini adalah volume senyawa lemah ditambah senyawa kuat. Yang senyawa kuatnya tadi 25 mili, kemudian yang senyawa lemahnya yaitu asam askorbatnya 50 mili. Jadi volume totalnya tuh 75. Jadi konsentrasi OH- sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5, ini sama dengan 10 pangkat min 9 per 6,8. Kemudian 5 per 75 bisa dicoret, jadinya 1 per 15. Jadi ini 1 per 15. Oke, ini kan angkanya jelek ya, bisa kita deketin aja, dianggap 7. Ini kan mendekati 7. Nah, 7 kali 15 ini kan 105. Berarti ini sekitar 100. Jadi, ini tuh 10 pangkat min 9 per 100. Sama dengan akar 10 pangkat min 11 sama dengan 10 pangkat min 5,5. Nah, jadi POH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 5,5, jadinya 5,5. Kalau POH-nya 5,5 berarti pH-nya sama dengan 14 dikurangi 5,5 sama dengan 8,5. Jadi jawabannya adalah yang B.